kenapa kita bikin checkout run supaya nanti teman-teman bisa ngetes pakaian yang dipakai untuk lari. Jadi ngetes apakah aman pakai tank top, apakah harus pakai lengan panjang, apakah aman pakai celana pendek atau misalnya harus pakai compression legging gitu loh. Karena kita ada pengalaman dari beberapa runner tahun lalu, jadi dia sangat pede bahwa dia bisa pakai tank top, tapi ternyata dia kedinginan dan freezing dan sampai kram seluruh tubuh gitu loh. Karena yang selanjutnya kita akan menghadirkan yang paling ganteng di cerita lari, kita akan panggilnya, ya kan? Ada Mas Faiz Kasmi dan juga Duta Congeniality cerita lari, ada Faizin Katni Abdul Ghani. Tepuk tangan yang meriah dong. Iya. Dress code hari ini sebenarnya saya yang ngatur kenapa pakai jas di samping biar kelihatan kece, biar nggak ngantuk karena dingin kan ya. Iya. Oke, silakan kita beri tepuk tangan untuk Mas Faiz dan juga Mas Ijin. Ya, ini akan memberikan sharing session Berlin Marathon Travel Hacks. Jadi untuk yang baru pertama kali ke Berlin dan pertama kali maraton, tolong disimak baik-baik. Silakan. Halo. Yang serius duluan aja. Ini dia selalu gitu. Serius aja duluan. Oke. Aku yang setelah dia. Nah, emang nggak pengen kelihatan kerja banyak aja kan emang? Sebetulnya saya di sini karena disuruh pakai kayak gini, ngikutin dia aja, biar uang jajannya lumayan. Udah. Oke. Biar nggak grogi ya. Selamat pagi semua. You are Berlin legend. So hari ini kita akan sharing mengenai perjalanan ke Berlin, mungkin apa yang harus kita siapin nanti di sana seperti apa. Nah, mungkin nanti sebagian dari presentasinya akan berhubungan dengan klien cerita lari, tapi akan banyak juga informasi yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang lari di Berlin dengan dapat ballot atau misalnya dari charity atau dari another travel agency. Next slide. Next slide. Waduh. Oke. Pertanyaannya sekarang nih kita eventnya tanggal 24 September dan sekarang udah akhir Mei. Akhir Mei. Teman-teman tuh persiapannya sudah lancar atau sebenarnya masih banyak yang bingung sih? Itu yang pengen kita coba itu sharing hari ini. Next slide. Oke, nah ini pasti pertanyaan pertama. Sebaiknya itu kita nyampe di Berlin itu kapan sih? Karena masih ada teman-teman yang mungkin masih hitung-hitung cuti, belum beli tiket karena belum memutuskan. Saya nyampe di Berlin itu hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat atau Sabtu masih aman nggak nyampe di Berlin gitu loh. Nah, kalau pengalaman dari cerita lari, sebenarnya kita nyaranin kalau bisa teman-teman itu 1 hari sebelum Expo itu sudah sampai di Berlin. Kenapa? Karena kita butuh penyesuaian dengan cuaca. Next. Nah, ini jadwal dari Marathon Expo. Oke, ada yang bisa baca tempatnya di mana? Oke, gitulah pokoknya. Ya. Jadi ini lokasinya di Berlin Tempelhof, itu adalah airport lama di Berlin. Letaknya di tengah kota, jadi gampang diakses dengan kereta. Nah, Expo-nya dibuka dari hari Kamis. Itu biasa jam 14 dan terakhir hari Sabtu tapi tutup jam 18.30. Jadi buat teman-teman please make sure untuk sudah menyelesaikan pengambilan respeknya kalau bisa di hari Jumat. Kenapa? Karena kalau hari Sabtu masih ngambil respek, hari Sabtu itu biasanya full very packed karena hampir semua orang sudah berada di Berlin dan mereka akan ngambil respek juga. Jadi kalau bisa kita di hari Kamis dan hari Jumat itu sudah ngambil respek. Do it the first thing karena buat kita aman gitu loh. Bahwa kita udah punya BIB. Next lagi? Next. Iya. Nah, Oke. Another tips adalah kalau bisa hari pertama, hari Kamis.
Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nyampe hari Rabu, hari Kamis bisa langsung ngambil respek. Ataupun kalau teman-teman nyampe di Berlin itu hari Kamis, misalnya Kamis pagi, itu juga bisa langsung ngambil respek. Jadi misalnya pergi ke hotel dulu kalau sudah bisa check-in. Kalau nggak bisa check-in, ya taruh kopernya di hotel lalu pergi ngambil respek. Nah, kenapa hari pertama? Karena kalau hari pertama itu belum terlalu ramai dan biasanya kan teman-teman pasti mau belanja, mau beli jersey di situ. Nah, biasanya size untuk Asia itu masih banyak di hari Kamis. Nanti kalau hari Jumat, hari Sabtu biasanya kalau size yang ukurannya XS, S itu udah pada sold out semua. Apalagi yang just tip ya Om ya. Apalagi nanti kalau banyak dari runners dari China. Mereka kalau belanja seret diambil semua, masuk dijual lagi belanja. maksudnya. Mereka nggak ngelihat ukuran. Oh gitu. Yang penting ngambil dulu. Ya. Jadi mendingan hari Kamis ya. Oke, next. Next. Nah, buat teman-teman, jadi nanti informasi mengenai apakah teman-teman itu berada di blok berapa dan di wave berapa, itu nanti baru bisa diketahui biasanya 1 bulan sebelum race. Jadi nanti ada confirmation card yang teman-teman akan bisa download di apps masing-masing. Nah, ini sebagai gambaran aja, pembagian wave dan blok itu berdasarkan target finish time. Makanya kalau teman-teman dari Cerita Lari pada saat daftar, saya selalu bilang jangan bikin target finish time-nya lebih dari 4 jam. Meskipun pada kenyataannya misalnya kita finishnya, target finish kita atau personal best kita tuh 5 jam atau 6 jam. Tapi untuk kebutuhan kita bisa mendapatkan blok agak di depan, itu jangan masukkan di atas 4 jam. Kenapa? Kalau di atas 4 jam, itu udah dipastikan akan berada di bisa wave H. Waduh. Nah, itu paling belakang gitu loh. Nah, saran saya coba dicek di account masing-masing. Coba dicek di account masing-masing, login ke websitenya Berlin Marathon. Apakah masih bisa mengubah personal best atau target time? Kalau misalnya masih bisa mengubah, saran saya masukkan antara minimal itu 3.30 sampai di bawah mungkin 3.59. Maksimum supaya kita masih bisa dapat di F dan G. Sementara kalau memasukkannya terlalu ambisius, kita masukkan di bawah 3.15. Itu biasanya mereka udah minta bukti. Waduh. Jadi nggak bisa. Jadi mereka minta ada official timing bahwa kita memang di bawah 3.15. Tapi di atas itu aman. Intinya kalau mau bohong jangan bohong-bohong amat gitu ya. Relevan ya. Ya. Oke. Masuk akal sih nggak bang. Next. Tapi kalau emang nyatanya segitu nggak apa-apa. Nah, kenapa kita berusaha supaya kita berada di wave minimal di wave 3 bukan di wave 4? Karena kalau wave 4 kita berada di blok H, itu kita startnya udah jam 10.30. Waduh. Nah, sementara kalau kita yang di wave 3 itu lumayan lah, kita jam 10 udah start gitu loh. Jadi saving time juga untuk cut off time. Bukan begitu Bapak? Iya aja. Pakai mic dong. Dari tadi nggak dipakai micnya. Belum. Nah, mungkin juga nanti teman-teman kalau teman-teman dari Cerita Lari aman untuk breakfast pagi pada hari H, karena breakfast di hotel itu biasanya jam 6 itu udah buka. Jadi waktunya cukup banyak. Jam 6 kita udah bisa breakfast sampai jam 7. Jam 7 sampai jam 8 masih punya waktu untuk ngeberesin urusan-urusan ke belakang, ngeberesin semua peralatan kita udah lengkap. Nah, nanti biasanya sih saran saya jangan terlalu pagi juga untuk pergi ke rest area. Kenapa? Karena dingin. Nanti akan ke toilet terus segala macam gitu. Kecuali mau bantuin bikin gate, nggak apa-apa. Apalagi kalau kita udah tahu start kita misalnya jam 10 gitu. Karena kalau di Berlin itu untuk masuk ke start area itu gampang. Nggak terlalu berbelit-belit seperti di Tokyo. Mungkin teman-teman di Tokyo kemarin udah punya pengalaman banyak checkpointnya, dicek ini, dicek itu. Tapi kalau di Berlin itu nggak, cuma satu gate masuk selesai gitu lah. Jadi kalau dari Cerita Lari biasanya kita paling baru berangkat sekitar jam 8. Kita cuma jalan kaki pergi ke rest areanya itu hanya sekitar 1,5 kilo. Jadi cukup aman buat buat
sekalian pemanasan di pagi hari sebelum kita ke race gitu loh. Next slide. Lanjut. Oke, next. Oke. Nah, Faizin. Tepuk tangan dulu dong. Kasian biar gak gugup. Yuk. Tadi pertama Nofri udah tampil serius, Aul udah serius, bosku udah serius, sekarang kita yang lebih santai. Iya. Oke. Pertama yang harus aku tekanin yang ke Berlin adalah yang urusan visa. Tadi pas di luar banyak banget yang katanya jadwalnya di bulan Juli, ada yang malah Agustus. Itu sangat sekarang ini kan pengalaman ya. Saya sebulan ini bolak-balik ke PFS, itu urusan visa masih dipersulit. Dan ada aja aturan-aturan baru yang keluar. Misalnya nih, kita sekarang urusan visa itu ada yang namanya disuruh kayak bikin esai ngapain ke Berlin, tujuannya ngapain, tanggal masuknya, tanggal keluarnya. Itu beda surat lagi, beda dengan referensi. Dulu kita bikin di reference letter udah aman, tapi sekarang udah nggak bisa. Yang kedua, kakak itu mesti di-translate ke bahasa Indonesia. Itu sih yang ke bahasa Inggris tuh kan. Kalau serius kayak gini nih. Oke, masalah visa. Yang saya tengahnya lagi masalah visa, kalau bagi yang belum, boleh hubungin saya akan bantu. Karena apa? Karena lewat kebetulan kita ada kolega, partner agent kita, mereka udah punya slot-slot tertentu, tapi hanya untuk pelari. Kalau untuk yang ikut, biasanya untuk yang bawa keluarga itu agak susah sih. Nah itu yang mesti diakalin. Tapi nanti tinggal kasih tahu saya aja, nanti kita akalin gimana caranya. Oke, itu sekarang itu masalah visa, masalah latihan tadi udah sama Coach Aul. Oke, sampai sekarang langsung masuk ke Berlin aja ya untuk trik-trik yang di Berlin kan. Oke. Pertama. Jawab dulu dong ini. Oh, ini nanti. Terakhir ini nanti. Ini nanti aku jelasin setelah ini ya. Kok nggak sesuai brief sih? Next lagi? Oh, next. Nanti aja, sabar. Next. Oke. Ingat durasi. Oke. Ini yang nyampe di Berlin, kebanyakan itu kemarin yang saya urusin di visanya itu nyampe pas 22 berarti masuk ke hotel itu udah aman. Tapi kalau untuk yang belum pesen tiket, saya sarankan lebih 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya itu udah masih hotel untuk di hari sebelum Kamis sampai Senin itu masih harga masih reasonable, masih oke. Kecuali di hari H. Nah, triknya lagi kalau udah nyampe di Berlin yang pertama, kita belanja itu yang tadi yang Faiz jelasin, itu size masih banyak. Dan kita masih diskon masih oke. Masih ada diskonnya kalau untuk yang di Berlin. Dia selalu ngasih diskon, tapi yang ada triknya lagi tuh, kalau belanja di Expo, diskonnya lebih dikit, tax refund-nya lebih dikit. Tapi kalau belanja di toko, tax refund-nya lebih gede, diskonnya lebih gede lagi. Nah, makanya disarankan lebih awal, bagi yang belum pesan tiket ya, lebih awal masuk ke Berlin. Kayaknya lebih serius memperhatikan yang bagian diskon-diskon ya. Hah? Nah, itulah bagianku yang tahu. Iya, gimana ini? Kalau suruh jelasin slide, mohon maaf, aku mundur. Ya, Oke. serius banget begitu diskon. Oke. Cemana ini? Lah, ya udahlah. untuk di Berlin, makanan di Berlin untuk Asia, kita kan masih perut kita, apalagi kalau pengalaman, kalau kita naik pesawat yang lebih dari 10 jam, itu apalagi ke Berlin itu kan rata-rata 14 jam, 17 jam, itu kan makanan pesawat kan bikin kita stres juga ya, lihat makanan. Nah, di Berlin tuh makanan cukup banyak sih, makanan Asia. Nasi atau apa itu, kalau kita cocok nasi, pasta pun lumayan banyak pilihan enak-enak. Oke. Apa lagi? Masuk ke hari Jumat. Ya. Oke. Lah, hari Jumat itu Sholat Jumat. oh iya, kalau sholat Jumat nanti aku atur. Oh siap. Tapi aku enggak sih, jarang. Musafir. Jangan jujur amat. Jujur. Kenapa? Jujur, musafir. Jangan Musafir. Musafir pasti oke. Oke, hari Jumat biasanya kita itu hari Jumat itu bikin check-out run. Check-out run itu 5 km terakhir menuju finish line. Kenapa? Itu sangat penting bagi
mental kita berhadapan dengan rute di kilometer terakhir di saat kita udah capek. Karena apa? Berlin itu 38 dia ngelewatin, Brandenburg. kalau aku nggak salah. Apa? Kalau aku ingat-ingat dulu ya. Oke. 38 itu ngelewatin Mall Berlin. Oh. Oke. Kalau udah masuk Mall Berlin tuh udah enak tuh. Masuk mall. Jangan mampir buat belanja. Masih ada berapa kilo lagi, dikit lagi. Oke. Aku nggak bisa kalau kayak gitu mesti aku santai ya. Terus. Oke. 38 itu sekitar 1 kilometer dari si mall itu ada belokan. Nah, itu biasa belokan itu kita udah mulai Ngapain sih gue maraton mana sih gitu. Sementara kalau kita ngelewatin sebelum kita ngelewatin si Berlin Mall, itu Brandenburg itu udah ada di sebelah kiri kita sebetulnya. Itu bisa nongkrong, tapi itu finish line, kita masih di 38. Kan? Oke. Nah, disitulah kita nanti tim cerita lari akan membawa tuh, karena ada beberapa kali belokan menuju ke finish line. Nah, kenapa Jumat? Karena Jumat itu adalah hari terakhir dia pasang gapuranya. Apa finish gapura? line. Ada jalur kuning melengkung. Apa? Finish line-nya itu. Nah, biasanya yang jadi jebakan di Berlin Marathon, kita menganggap bahwa Brandenburg itu adalah finish line. Hati-hati di situ, jangan nge-push dulu karena setelah itu masih ada 200 meter lagi. Oke. Nah, itu biasa. Nah, tapi di finish line itu di Brandenburg itu adalah spot foto terbaik. Dia bisa kayak dari bawah dan dari ada yang jepret gitu ya ada yang tiba-tiba. jepret. Pokoknya kalau masalah aku mumpung ingat masalah foto. Kalau masalah foto nggak usah khawatir karena biasa setelah race dia akan kirim email dan itu ada diskonnya. Diskon lagi pasti senang. Langsung hening dan zut gitu. Gue lagi main HP gitu ya. Kalau masalah foto nggak masalah karena dia akan ngirim link khusus ke email kita masing-masing setelah race ya. Sabar aja, karena apa? Fotonya kok muncul. Si FD kan cepet ya. Kalau ini Berlin. Apalagi kenal ya kan? Ya, namanya official fotografnya itu sportograf. Sport. Biasanya sekitar 30-an euro ya satu itu. Dia satu paket di sana Om, di tengah Om. Dia sini. Satu paket itu biasanya 30 something, tapi di seminggu pertama dia kasih diskon sekitar 50%. Oke, itu masalah foto udah. Menyimak. Nah, ingat masalah foto lagi ya. Spot foto yang spot ini foto dan video. Ada lagi nih video nih. Video yang terbaik di Berlin itu juga adalah sebelum water station dan setelah water station. Itu pasti ada itu. Nah, itu biasanya tuh nanti linknya juga akan masuk tuh. Makanya siap-siap aja pas setiap water station. Itu adalah momen terbaik gimana kita berpose biar ketangkap kamera dengan bagus. Yang kelihatan mulut lagi gembung air. Itu sebuah tips ya. Tips. Itu kan sekotran. Balik lagi ke sekotran itu kan. Sekotran itu kita benar-benar ngerasain yang finish line sebelum kita di race dan kita di hari Jumat sekotrannya. Nah, hari Minggu. Sabtu dulu. Belum, Jumat. Masih Jumat. Karena Jumat kita Jumat lumayan padat ya karena malamnya kita biasa tuh diundang sama KBRI. Itu biasa tim KBRI akan ngasih tahu tim cerita lari untuk arrange, dan ini bukan hanya untuk klien cerita lari tapi seluruh pelari dari Indonesia. Tepuk tangan dulu. Ini adalah momentum Anda berasa jadi kontingen nasional. Nah, itu rasanya. Ya. Berasa, ya benar. Berasa bukan atlet tapi berasa kontingen. Vibe-nya ya. Ya, vibe-nya. Oke. Nah, Sabtu itu pakailah buat istirahat, janganlah kemana-mana. Terus hari Minggu. Nah, ini penting banget nih hari Minggu. Diskon lagi? Kira diskon. Udah nggak ada. Oh, nggak ada ya? Kau udah res ya? Oh iya, udah res. Oke. Hari Minggu yang Faiz bilang tadi itu kita jangan terlalu awal berangkat ke start karena dari tim cerita lari akan dampingin sampai ke startnya. Insya Allah sih tahun ini saya akan volunteer sih insya Allah. Wih. Nggak boleh lari sama bosku.
Karena kalau aku lari pasti slot kalian satu nggak kurang. Nah, pilih itu aja. Jadi 109 jadi tadi ya. padahal kalau mau pamer ya, mestinya aku kelima loh. Woi. Ya Allah, masih kurang pengakuan. Boleh lah, juga. pamer dikit lah. 5. Six star-nya kapan? Belum. Belum bisa masuk geng Mbak Ina. Aduh, iya ya. Oke. Oke. Sebelum race itu jam 6 kita biasa udah sarapan biar kita lebih santai. Jam 6 sarapan terus kita siap-siap berangkat bareng ke ini. Nah, itu yang dari tim cerita lari siapin nanti itu ada pertama ada jas hujan. Apa raincoat ya? Ponco. Ada deh kalau ini. Ponco. Thermal blanket. Apa? Thermal blanket. Thermal blanket itu ada 2 yang kita siapin biar berasa lebih nyaman. Tapi kalau misalnya lebih ini lagi, apalagi buat cewek-cewek ya, saya saranin karena kalau di Berlin itu kalau kita ngantri toilet itu sangat panjang dan orang di sana sangat cuek sih. Nah kalau kita cuek kan nggak mungkin juga ya jebrek gitu ya. Nah bawalah itu thermal blanket itu adalah satu emergency buat toilet darurat juga. Tapi buat pipis ya. Cuman buat pipis loh. Bukan yang lain. Oke, itu salah satunya. Karena kalau kita ngantri, aduh Masya Allah ya. Toiletnya luar biasa. Bayangin aja ribuan orang yang pakai. Terus daripada kita kepikiran segala macam, ini kan kita darurat sendiri. Karena apa? Di sana tuh ada sebelum masuk ke Wave, itu dia ada hutan sih. Ada taman-taman, ada hutan juga. Jadi bolehlah dipakai itu emergency blanketnya. Dan kalau mudah-mudahan nggak ada orang airline ya di sini ya, selimut pesawatnya diambil aja. Nggak ada kan orang airline di sini. Itu benar, itu sangat membantu. Kenapa? Karena kan kita nunggu, kan kita butuh tempat buat duduk, buat stretching, buat apa pakai itu. Karena pas kita start tinggal dibuang aja. Nah itu. Terus, oke. Bentar dulu ya No, biar aku cerita. Aku tampilnya banyak banget ya. Oke, dikit lagi. Oke. Terus untuk start nggak usah khawatir karena di sini ada triknya sih. Tadi kan ada kalau seandainya kayaknya ada beberapa yang udah bisa mulai coba ngedit target waktunya nggak bisa. Tapi tenang aja. Nanti ada aku yang di sana yang ngatur. Bisa lah kalian masuk ke depan. Tapi kamu kan nggak bisa masuk ke... volunteer. Nggak bisa dia. Dia nggak bisa masuk. Aku apa aja bisa aku masukin. Oke. Udah ya. Race. Di race itu nanti setelah finish semua disarankan untuk langsung langsung pulang ke hotel. Karena apa? Udara itu akan semakin sore akan semakin drop. Takutnya kan kita badan kan masih selesai race kan capek ya. Nah, biar cepet pulang aja. Kenapa pulang cepet? Karena di hotel kalian udah siapin nasi padang. Maaf di London kemarin nggak dapet. Ya udah beli lagi pakai cerita lari. Oke, udah. Berarti hari Minggu itu aja sih. Jadi selesai race langsung pulang ke hotel. Oke, balik ke tadi kemana? Itu udah selesai race. Oke. Ini karena kan hotel itu kan check outnya hari Senin. Nah, kalau ada yang lebih bagus lagi sih extend di Berlin sih sebetulnya oke aja, tapi nggak ada yang dilihat juga. Rute yang paling enak itu rute yang istilahnya jamaah orang-orang pelari Indonesia itu adalah Berlin Praha karena kan cuma 3,5 jam. Nah tadi udah ngobrol sama Ko Bari ya, nanti aku beli tiket aja di sana. Aku tidak menyarankan untuk beli tiket on the spot. Kenapa? Sekarang ini lagi tiket promo untuk tiket yang daerah Jerman. Jadi lumayan. Kemarin saya 2 minggu yang lalu lumayan bisnis kelas saya dapat itu cuma 30 euro. Sementara ekonominya dapat 70 euro. Jadi mesti pintar. Nanti kalau ada apa-apa kabarin saya aja, ntar biar saya kasih tahu trik-triknya untuk dapetin yang murah dan diskon. Terbaik. Udah selesai. Udah. Alhamdulillah. Aduh. Udah. Ada yang nanya?
Ya, makanya kamu ngulang lagi di paket kita. Oke. Tepuk tangan dulu buat Kakak Icin. next Udah, slide dulu. alhamdulillah. Next slide dulu. Next slide Aku yang coba mana? lanjutin Ada lagi ya? sedikit. Yang sebelumnya tadi. Ini udah kan tadi Faizin udah cerita. Oke, ini tadi kalau Faizin cerita mengenai di kilometer 38 kita udah bisa ngelihat Berlin Brandenburg Gate-nya di sebelah, hampir di area sebelah kiri. Nama area disebut adalah Potsdamer Platz. Jadi kalau misalnya teman-teman, saya sarankan kalau misalnya ngambil hotel, kalau bagi yang belum, itu coba cari di daerah ini. Tapi mungkin nggak tahu apakah masih banyak yang available atau enggak kalau udah di bulan Mei. Next slide. Ini tadi udah dijelasin juga. Jadi biasanya nanti kita hari Jumat pagi dan hari Sabtu pagi itu kita bikinin acara check out run. Jadi kita lari dari hotel ke Brandenburg Gate itu cuma 1,8 kilo. Nanti mungkin kita puter-puterin sedikit dapat 5 kilo. Kenapa kita bikin check out run? Supaya nanti teman-teman bisa ngetes pakaian yang dipakai untuk lari. Jadi ngetes apakah aman pakai tank top, apakah harus pakai lengan panjang, apakah aman pakai celana pendek atau misalnya harus pakai compression legging gitu loh. Karena kita ada pengalaman dari beberapa runner tahun lalu, jadi dia sangat pede bahwa dia bisa pakai tank top, tapi ternyata dia kedinginan dan freezing dan sampai kram seluruh tubuh gitu loh. Jadi kalau kita sih sebenarnya aman sih kalau selama ini ya pakai tank top, tapi kan daya tahan tiap orang kan beda-beda. Yang paling penting sebenarnya mungkin malah sebenarnya sarung tangan. Karena angin dingin itu sebenarnya masuknya dari sarung tangan. Beberapa teman yang lain mungkin di telinga. Nanti coba dicek aja sih. Apakah area yang sensitifnya apakah di tangan atau di telinga. Jadi mungkin harus benar-benar di cover. Kalau beberapa pengalaman saya sebelumnya, saya kalau lari biasanya kalau di luar itu pakai arm sleeve aja. Jadi 10 kilo pertama mungkin kita masih adaptasi, tapi begitu udah lari 10 kilo kita udah kepanasan, arm sleeve-nya bisa kita copot, either disimpan atau kita buang. Tapi kalau kita dari awal udah pakai kaos lengan panjang, lalu ternyata nanti di kilometer 10, di kilometer 15 kita udah kepanasan, nggak mungkin kita copot kaos sama sekali gitu loh. Jadi kalau misalnya pakai arm sleeve, selama ini tuh lebih membantu, lebih aman gitu loh. Next slide. Next slide. Next slide, oke. Oke, nah nanti untuk carbo loading tadi Faizin udah cerita juga. Jadi nanti kalau bisa sih teman-teman sudah booking restoran untuk carbo loading. Kenapa? Karena bayangkan ada sekitar 45.000 runners ada di Berlin dan semuanya pasti akan carbo loading. Terutama nanti kalau misalnya di area-area hotel coba dicari yang paling gampang sebenarnya Vietnam restoran dan Thailand restoran itu banyak banget. Jadi di daerah Potsdamer Platz itu ada beberapa Vietnam restoran yang kita tahu dan makanannya juga enak. Karena kan pasti cari nasi. Jadi saran saya sih nanti kalau bisa kita udah booking restoran untuk carbo loading. Next. Tadi Faizin udah cerita juga. Jadi kenapa saya tidak menyarankan untuk ada last minute shopping, terutama untuk keperluan lari. Pertama ya kalau misalnya beli kaos baru mau dipakai buat besoknya maraton kan pasti semua running coach nggak nyaranin hal seperti itu. Kemudian juga kalau bisa sih hari Sabtu itu udah nggak dipakai buat masih belanja, masih jalan-jalan ke sana sini gitu. Jadi paginya kita santai, nikmatin, mungkin mengangsur-angsur carbo loadingnya gitu loh. Jadi jangan terlalu banyak, jangan sampai misalnya masih udah jam 7 malam, 8 malam masih harus nyari, kaos kakinya masih kayaknya nggak ada deh, mau ganti kaos kaki masih mau nyari ini itu gitu loh. Karena kita ada pengalaman sih waktu itu di London, tapi jam 9 malam hari Sabtu dia masih harus nyari arm sleeve gitu loh. Dan itu akhirnya nggak istirahat. Next. Ini tadi Faizin udah cerita juga, jadi nanti sebenarnya ada opsi di toko Adidas, itu nanti bisa dicari. Jadi kalau misalnya di Expo terlalu packs, kita bisa belanja di toko Adidas, tapi
kalau belanjanya biasa di toko Adidas itu pengalaman kita tahun lalu belanja sehari setelah res itu barang-barangnya udah habis. Jadi memang belanjanya memang harus sebelum res. Next. Tadi Fajin juga udah cerita. Nah mungkin satu yang Fajin lupa untuk persyaratan visa itu kalau nggak salah, kalau untuk visa Schengen masuknya dari Jerman itu biasanya kalau kita daftarnya bukan sebagai turis tapi sebagai bisnis itu kita harus ada invitation. Nah untungnya sih kalau teman-teman dari Cerita Lari kita udah mintain semua surat invitationnya resmi dari official dari pihak Berlin Marathon. Jadi ada surat individu bahasa Jerman menyatakan bahwa runners ini diundang ke Berlin untuk mengikuti Berlin Marathon. Nah, buat teman-teman yang dapat ballot nanti sebenarnya bisa email juga langsung ke pihak Berlin Marathon untuk bantu mereka menyiapkan. Tapi biasanya sih mungkin butuh waktu ya untuk mereka merespons. Tapi kalau misalnya teman-teman visanya masuknya dari Amsterdam atau bukan dari Jerman sih sebenarnya aman, nggak perlu surat seperti itu. Ya, kalau begitu sudah cukup, Mas Faiz, Mas Icin. Oke, tepuk tangan dulu boleh buat tim Cerita Lari. Iya, ke tengah. Kamera di sini soalnya cuma sampai sini. Iya. Oke, kalau begitu itu dia tadi travel hacks-nya menuju ke Berlin Marathon. Coba berempat sini dong. Sini. Hah? Bentar aja. Q&A. Oke. Q&A kita buka 2 kali ya. Dua ya. Oke, kita buka 2 pertanyaan. Yang mau bertanya soal Berlin Marathon hacks, silakan. Satu pria, satu wanita. Oh, silakan. Mami Novi yang pilih. Silakan. Kita buka 2 aja ya, mengingat masih banyak rangkaian acara selanjutnya. Jadi kita buka 2 dan nanti kalau memang yang tidak kebagian bertanya, silakan langsung hubungi ada Mas Icin, ada Mas Faiz dan juga Kak Nofri, ya kan? Nanti after sesi juga kita bisa ngobrol di luar. Iya, habis sesi silakan ya. Atau mau diajak Mas Icin nonton bareng di teater yang lain ya, di CGV monggo. Iya, silakan boleh berdiri Mbak dengan siapa dan Instagramnya apa? Halo, saya Dini. Instagramnya private. Oh private, oke. Ada app private gitu ya, oke. Silakan Mbak Dini. Mau tanya ke mas-mas berdua. Ini untuk fueling pas waktu di rutenya Berlin itu dia tiap 2 kilo ada dikasih makanan dan minuman atau gimana ya? Soalnya dia agak deg-degan juga nih. Mungkin lebih jelasnya di setiap water station itu ada apa aja. Itu ada apa aja gitu, makanannya apa aja. Jadi kita kayak bisa tahu itu kalau misalnya nanti aku bawa gel atau bawa drink mix atau apa. Terus satu lagi pas waktu lagi nunggu itu biasanya nunggu start itu yang tadi sedingin apa sih? Apa harus pakai ya tadi itu tuh arm sleeve ya? Arm sleeve atau mungkin selimut dari pesawatnya. Terus langsung buang gitu kan? Atau gimana gitu? Ada tips and triknya nggak? Itu. Tepuk tangan dulu boleh buat Mbak Dini? Iya. Pertanyaan yang ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi adalah di setiap water session itu ada apa aja? Dan yang kedua adalah sedingin apa sih di sana sehingga harus pakai arm sleeve dan apa dan bagaimana tipsnya? Silakan. Yang udah 5 kali yang jawab. Kalau bagian makan aku seneng jawab. Oke. Kalau fuelingnya di sana itu setiap 3 kilo. Dan tahun ini sepertinya tahun lalu sih dia Morten. Dia Morten itu dia kasih energy drinknya sama air putih itu biasanya ada teh panas. Nah, rute sepanjang 42 kilo itu banyak banget orang-orang yang ngasih makanan. Banyak banget orang yang ngasih makanan dan biasanya tuh ada beberapa keluarga yang mereka keluar rumahnya depannya dilewatin sama rute kan. Nah, mereka tuh bikin party sendiri tuh. Kita bisa ngambil makanannya mereka. Nah, itu banyak buah, banyak permen juga banyak, roti juga banyak. Jadi nggak masalah sih. Jangan berpikir akan lapar selama di rute karena akan banyak banget. Yang kedua tadi, tips menghadapi cuaca dingin sedingin apa memangnya? Sehingga harus pakai arm sleeve. Di Berlin itu, saya pernah ngerasain yang namanya sudah 4 kali ya. Si paling Berlin, si paling Berlin. Udah kita sini. Cuma sekali. Kita sana aja ya. Percaya aku aja. Kita sini aja. Si paling Berlin. Ya kita sini aja udah. Kalau untuk Berlin itu pertama itu saya panas, yang kedua panas, yang ketiga tuh hujan. Pas hujan dari awal sampai akhir hujan. Tapi di Berlin dinginnya masih
oke buat kita ya. Oke. Buat kita. Apalagi ya itu makanya tapi yang datang pas di hari Jumat itu mesti agak apa tuh Apa yo? Aklimatisasi. Nah, aklimatisasi, adaptasi. Oh iya. Ketemu akhirnya adaptasi ya. Susah nih otakku. Gitu aja sih. Jadi masih oke sih untuk nunggu. Makanya selimut sama emergency blanket itu sangat kepake di startnya. Kurang lebih. Oke, itu? boleh. Oke, apalagi Mbak? Hari ini mau pakai rompi atau pakai belt kan? Karena kan kalau misalnya bawa minum itu pasti pegel banget kan selama Iya. kilo. Nah itu tips and triknya gimana? Apakah kita minum yang ada di water station kita ngambil atau kita taruh di belt atau taruh di press gitu? Oke. Oke. Ya. Kalau kalau saya pribadi ya tidak menyarankan kita bawa vest atau bawa minum sendiri karena udah disiapin sih. So nggak usah khawatir karena apalagi energi gel itu ya kita bawa seperlunya buat kita. Takutnya nanti di jalan ada apa-apa. Karena Morten gelnya itu kalau di sini yang dijual mahal ya itu bisa grab aja. Waduh. Aku aja Bener-bener travel hacks memang. Iya, aku aja dulu balik modal loh. Bawa 4, pulang bawa 8. Di jalan udah makan 6. Iya, ada yang Kenapa, mau kenapa? nambahin nih. Padahal nggak mau rugi. Ada yang mau nambahin. Mortennya itu ada berapa tempat di sana? Oh, Dia ada di- Mortennya itu, ya, nih, Kalau di Boston kan cuma ada 3. ya dia 3. 11, 28 sama Nah kilometernya aku mesti agak-agak Ya. 3 benar. Mesti mungkin bisa dicek di Ya. race guide-nya Berlin Ya. Marathon Ya, nanti ya. betul. Oke. Nanti ada di race guide-nya kok. Ya, oke. Jadi kalau saya tidak menyarankan untuk bawa vest, apalagi bawa minuman yang ini. Tapi itu dari saya ya. Kalau misalnya nyamannya gimana, balik lagi ke. Iya, itu dia. masing-masing. Oke. Siap. Oke. Pertanyaan terakhir, satu lagi. Tadi Silakan siapa Ibu yang- Novri. Ini Mbak yang ini aja nih. Apa? Oke, yang mana? Oke, silakan. Iya. Iya, silakan Mbak. Nama, akun Instagram sudah follow terima Faizin kasih. atau belum? Silakan. Terima kasih, nama saya Vivi, Instagramnya sama-sama private, jadi nggak Oke, siap. Sudah follow Mas Icin? abis ini. Yoi, nambah follower 1 kan di sini? Iya, saya mau nanya ke Mas Icin, tadi kan menjelaskan soal visa. Tadi juga Pak Faiz sempat ngomong, jadi mau memastikan aja, karena ini Schengen, karena ada tadi kesulitan teknis kalau apply ke Jerman, kita kan bisa apply dari negara yang lain selama wilayah tersebut, selama wilayah Schengen. Ya. Lalu yang kedua, ingin dipastikan aja di Berlin ini apakah ada sistem ciduk. Jadi yang tidak sesuai COT apakah akan diangkut sama panitia atau tidak? Oke. Terima kasih. Apakah ada? Mungkin kebayangnya waktu itu kayak simulasi kayak Tokyo ya. Tokyo kan dikenal cukup kejam di beberapa titik ada cut off point atau yang langsung diangkut ke bus gitu kan. Ya. Oke. Apakah di Berlin ada juga? Pertama masalah visa. Visa dulu. Visa itu kalau emang ngerasa lebih gampang di tempat lain, boleh ngambil di tempat lain. Tapi nanti juga harus kalau seandainya, tapi juga harus diingat keluar masuknya itu kalau seandainya lewat Berlin itu agak riskan. Kenapa mereka akan bertanya di ini, bos saya pernah ketahuan dulu tahun lalu. Nah, tapi itu nggak masalah. Itu kan mereka pas pulangnya aja. Atau kita udah mau pulang, udah selesai ini kan. Nggak. Tapi masuknya, kalau seandainya ngambil dari tempat lain, negara lain, masuknya itu siapin aja bookingan hotel yang ada di negara yang kita ngambil visa. Jadi itu salah satu buat akal-akalan kita sih. Toh mereka juga nggak ada waktu juga kan ngecek ini hotel kita langsung, ini nggak mungkin. Jadi pas masuk itu aman sih kalau kayak gitu. Ini pengalaman kita ya. Terus yang kedua, Apa tadi ayo? aku lupa. Cut off point, Oh, iya. dia ciduk. Ya. Astagfirullahaladzim, aku lupa. Untung ada MC Oke. loh di sini. Iya, kan dibayar ya. No? Iya, sebutin juga dong. Oke. Iya. Kalau cut off-nya Berlin, alhamdulillah sampai saat ini semua klien kita itu finish semua. Iya. Jadi Kak Icin ngomong gitu semua terbebani nih kira-kira. nggak, karena apa? Ini nih ya. Tahun lalu kita ada pasangan yang dari luar daerah. Mereka tuh ke sana hanya untuk bersenang-senang. Oke. Terus mereka pokoknya ya udahlah saya lariin aja. Terus ini sekalian liburan. Nggak target Terus ya udah gitu ya. mereka berdua jalan kaki, nikmati apa segala macam. Finish juga loh di bawah 6.30. Wah. Nah,
itulah Berlin tuh kenapa tadi itu kan Faiz yang bilang tadi itu apa tempat untuk world record itu kan kenapa? Karena emang bisa di situ untuk bisa dapetin target. Dan itu ya jangan khawatir kalau seandainya diciduk. Sampai saat ini sih alhamdulillah kliennya kita nggak ada yang keciduk dan alhamdulillah bawa medal semua sih aman. Alhamdulillah ya. Kalau Semoga nggak dapet semuanya medal, kasih tahu orang dalam. Yang begini-begini nih, yang begini-begini nih bahan pengen ngobrol podcast nih, yang begini-begini nih. Yang begini-begini bahan pengen ngobrol podcast. Tapi nggak apa-apa. Semoga semuanya yang ada di sini dan juga yang ikut ke Berlin nanti sama cerita lari finish strong semuanya. Oke. Ya, tepuk tangan sekali lagi boleh buat Kak Icin. Terima kasih banyak Kak Icin dan kita berpindah ke next session.